Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeni Ferawati, NIM 8040190133, kelas 08 PS6, mata kuliah IT Entrepreneur, dosen pengampu bersama Pak Robi Setiawan Eskom MSI. Materi yang akan dijelaskan yaitu ada digital product, selanjutnya ada definisinya produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan atau dikirim dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Contohnya ada aplikasi, yaitu perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lain sebagainya. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang yang menurut pohon-pohon yang membuat pohon-pohon semakin habis. Selanjutnya ada jenis-jenis produk digital dan contohnya. Yang pertama adalah software, yaitu aplikasi atau apps saat ini begitu populer di keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dan Apple Store. E-book, soalnya ada e-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan dibaca kapanpun. Perangkat elektronik bisa seperti smartphone atau Kindle. Salah satunya buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon. Selanjutnya ada desain. Bicara tentang aktivitas marketing, terlepas dengan namanya desain, materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis berupa ikon, browse, atau quotes di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Lebih jauh, maka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang bentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai template banner Facebook, template Facebook, post Instagram, story WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Parameter pasar, keterampilan, anggaran, tujuan online, kepastian membeli, nilai kepercayaan. Kebanyakan IT minded paham menggunakan komputer dan internet pada produk digital. Sedangkan produk fisik sedikit IT mindednya yang paham menggunakan komputer dan internet. Produk digital menengah ke atas berani mengeluarkan budget yang besar, aplikasi produk yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan, mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi, kurang dari 50% kepastian beli, nilai terhadap produk digital yang bersangkutan besar 60%, sedangkan kepercayaan pada sistem sebesar 40%. Begitu juga dengan produk fisik. Produk digital sebaliknya, produk itu jadi informasi produk yang akan dibeli ini kurang lebih dari 50%, sedangkan produk fisik lebih persen kepastian membelinya. Dan selanjutnya ada manfaat produk digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada
Memudahkan komunikasi, sudah jelas kalau manfaat utamanya adalah memudahkan komunikasi sesama manusia. Dan yang kedua, dapat informasi lebih cepat. Selain komunikasi lebih cepat dan mudah, manfaatkan lainnya adalah yang kita dapatkan informasi yang lebih cepat, memudahkan pencari pekerja. Ketika ingin melamar pekerjaan kepada sebuah perusahaan, dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus ke tempat yang dituju. Dan selanjutnya ada mengurangi biaya dan juga mempersingkat waktu. Dalam waktu bisnis, waktu adalah uang. Maka dari itu, dengan komunikasi digital, tugas-tugas bisa lebih cepat dikerjakan. Contohnya, sebelum internet ditemukan, pekerjaan pada klien harus diantarkan ke tempatnya. Sekarang kan lebih efisien, lebih cepat, lebih ringkas, dapat menuangkan kreativitas. Di zaman sekarang bermunculan orang-orang yang menggunakan situs video populer seperti YouTube maupun Instagram untuk menunjukkan bakat, kreativitas maupun sekedar lucu-lucuan. Sejak masyarakat internet mengenal internet dan juga media sosial, populer warganet untuk menuangkan kreativitas makin banyak. Tidak jarang salah satunya ada yang menjadi terkenal dan meraih popularitas. Yang keenam, memudahkan transaksi perbelanjaan. Manfaat online shop adalah pada transaksi yang dipermudahkan, contohnya untuk toko online. Terus contoh salah satunya. Selanjutnya ada materi selanjutnya, tax talents. Tax talent ada definisi. Talents adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan saran untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tax talent sendiri proses terkait pengolahan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Selanjutnya ada tax talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi, yaitu kolom bakat. Pengarahan kandidat pekerjaan, mengubah cara perusahaan menemukan bakat dan menemukan pekerjaan. Talent-talent yang sangat dibutuhkan. Memahami talent yang dibutuh dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Hasilnya kan hasilnya bervariasi. Bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, transparan dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Langkah perubahan yang cepat perusahaan yang akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas dan mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Selanjutnya ada bisnis, yaitu desainer, insinyur berpengalaman, dan serum master dan pelatihan kelincahan, arsitek fulltext. Selanjutnya ada pemilik produk, insinyur pembelajaran mesin generasi berikutnya, dan insinyur DevOps. Kejelasannya,
lebih lengkap, yaitu saat desainer dan insinyur berpengalaman. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talents. Untuk memberikan pengalaman tersebut, dengan desainer berpengalaman secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, humans and threats, desain, dan sekustif lens yang perusahaan dapat semakin cepat menenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan dan elegan. Yang kedua ada Scrum Master dan pelatihan kelincahan, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus peluang. Intinya yaitu yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile bergantung pada kepemilikan Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Selanjutnya ada Product Owner, Full Text Architect. Peran ini sering disebut dengan sebagai mini CEO suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mengidentifikasikan visi atau produk atau layanan. Ini diperdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi. Terus pada KPI untuk melacak kemajuan. Selanjutnya, Full Text Architect, yaitu peran ini sangat penting dalam melengkapi teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Selanjutnya ada Next Gen Machine Learning Engineer. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat pemrograman dalam lingkungan komputasi yang scalable. Berikutnya ada insinyur DevOps. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur itu MIS, jaringan, server, penyimpanan aplikasi dan layanan kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Selanjutnya ada skill text dalam talents. Skill dalam text talent yaitu skill text talent yaitu yang berpengalaman, latihan, kompetensi, belajar, pengetahuan, pelatihan lanjutan, pertumbuhan, kemampuan. Selanjutnya ada
hard skill vs soft skill. Ya maaf, tadi ada soft skill ini ya, ada teamwork. Dalam skill ada teamwork, yang itu dalam membangun sistem IoT kerja sama tim dibutuhkan tim dasar IoT mencakup masing-masing seorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, bugs and developer, front end develop, dan product manager. Hard skill vs soft skill. Hard skill adalah teknis, dan soft skill intrapersonal dan interpersonal. Hard skill vs soft skill berdasarkan survei dari National Association of Psychology and Employees USA. Kualifikasi tenaga kerja: kemampuan komunikasi, kejujuran, integritas, kemampuan interpersonal, beretika, motivasi, kemampuan beradaptasi, daya analitik, kemampuan komputasi, kemampuan berorganisasi, pemimpin, percaya diri, ramah, sopan, bijaksana, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada meningkatkan hard skill dan soft skill. Yang pertama ada praktek di sekolah atau kampus, kursus, pelatihan, sertifikasi, magang di perusahaan, kerja paruh waktu. Interpersonal ada karakter, keyakinan, manajemen perusahaan, manajemen stres, manajemen waktu, proses berpikir kreatif, komunikasi relasi, motivasi, kepemimpinan, sales, marketing, negosiasi, presentasi, bicara di publik. Terakhir ada meningkatkan soft skill, aktif di organisasi atau komunikasi, aktif kegiatan sosial dan agama, kerja magang atau sambilan, seminar atau workshop. Selanjutnya ada berwirausaha, mencari skill-skill pengalamannya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam penjelasan dalam materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.